Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rinton Fala Ispri Devi dari kelas E-Bisnis akan mempresentasikan hasil review dua artikel yang memiliki garis besar tentang implementing e-commerce system. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas dua artikel. Artikel yang pertama itu berjudul tentang Measuring Factor that Influence the Success of Internet Commerce yang ditulis oleh Golmareza Tokzades dan Gurpet Dillon. Lalu untuk artikel yang kedua kita akan membahas tentang a strategy based model for implementing channel integration in e-commerce, an empirical examination yang ditulis oleh Long Wu Ying dan Ming Hu Shu. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang artikel pertama, yaitu Measuring Factor that Influence the Success of Internet Commerce. Untuk memulainya, pertama-tama kita akan membahas overview terlebih dahulu. Jadi, perkembangan teknologi dan internet saat ini memaksa pembisnis untuk tetap eksis dalam mengikuti arus perdagangan agar tetap bertahan. Nah, untuk masuk ke dalam perdagangan melalui internet, pedagang tentu harus memperhitungkan faktor apa saja yang mempengaruhi kesuksesan dari perdagangan dengan memanfaatkan internet. Nah, penggunaan teknologi internet yang dinilai efektif jika teknologi itu dianggap sebagai penentu utama keunggulan kompetitif, penetrasi pasar, inovasi, transfer teknologi, dan kompetensi manajemen. Nah, tadi pada sisi pedagang, kali ini pada sisi konsumen, mereka akan menggunakan e-commerce bila mendapatkan keuntungan jika mereka menggunakannya, yang meliputi kepercayaan dan persepsi pelanggan tentang nilai bersih manfaat dan biaya produk dan proses menemukan barang yang dicari saat mereka memesan barang dan saat mereka menerima barang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang research problem dan kenapa problem itu penting. Jadi, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sistem informasi saat ini memberikan terlalu sedikit perhatian pada masalah pengembangan dan pengukuran, juga kemajuan teoritis yang dibatasi oleh tidak adanya ukuran yang dapat diandalkan. Nah, kenapa masalah itu penting? Karena penelitian ini tuh mencoba untuk memberikan matrik yang lebih relevan pada perdagangan menggunakan media internet. Penelitian ini juga mencoba untuk melaporkan perkembangan dua skala multidimensi yang bersama-sama mempengaruhi pelanggan dalam perdagangan internet, yang bertujuan untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian melalui internet, mengidentifikasi sifat multidimensi dari faktor-faktor tersebut, lalu menunjukkan reliabilitas dan validitas konstruk, dan yang terakhir untuk mendapatkan konstruk yang sesuai untuk digunakan nantinya untuk oleh akademisi maupun praktisi. Lalu ada relevant theories. Jadi di sini dia tidak menggunakan teori khusus, namun dia menggunakan penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini dia membagi kepada 3 dimensi yang diikuti oleh penelitian pada artikel ini. Nah, yang pertama itu ada decision context. Jadi, decision context ini adalah untuk menyajikan alternatif yang sesuai untuk situasi keputusan yang diberikan dan ditentukan oleh berbagai kegiatan yang dapat direnungkan terlebih dahulu. Nah, sehingga pelanggan ini bisa mempertanyakan nih, apakah mereka akan melakukan pembelian melalui internet atau tidak. Nah, konteks yang kedua itu ada values. Jadi, karena relevant teori ini tadi diambil oleh penelitian terdahulu yang berasal dari Kenny pada tahun 1994, itu Kenny juga menjelaskan bahwa value itu merupakan prinsip yang digunakan untuk mengevaluasi keinginan dari alternatif yang mungkin dalam situasi keputusan tertentu. Nah, jika pembelian di internet atau melalui belanja konvensional ditafsirkan sebagai masalah keputusan, maka nilai yang diberikan oleh pelanggan akan menjadi dasar untuk alternatif dalam mengevaluasi. Dan yang ketiga, menurut Kenny juga pada tahun 1994,
Ia mengatakan bahwa fundamental objectives berarti dibedakan dari tujuan mendasar dengan menggunakan pertanyaan, mengapa itu penting? Ia mengatakan bahwa kemungkinan terdapat dua jenis jawaban. Yang pertama, bahwa tujuan yang diberikan adalah salah satu alasan penting untuk minat dalam kasus tertentu. Dan yang kedua, suatu tujuan tertentu penting karena implikasinya terhadap beberapa tujuan lain. Dalam hal ini adalah means objective. Nah, pada kesimpulannya, setelah dilakukan pengujian dengan mengoperasionalkan konstruksi yang diusulkan melalui pengukuran dua kategori means dan fundamental objektif yang dibedakan menjadi dua fase, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, yang berisikan skala yang mengukur means objektif dalam hal internet product choice, online payment, internet vendor trust, shopping travel, and internet shipping error. Data survei ini menunjukkan kekuatan relatif dari pilihan produk dan pembayaran online dalam kategori means objektif. Dan yang survei kedua ini berisikan skala yang mengukur fundamental objektif dalam hal internet shopping convenience, internet ekologi, internet customer relation, and internet product value. Data survei ini menunjukkan kekuatan relatif dari kenyamanan berbelanja seorang customer dan masalah ekologi dalam kategori fundamental objektif. Nah, instrumen-instrumen ini yang setelah diuji ini dinilai dapat diandalkan, valid, dan dapat digunakan oleh para akademisi dan praktisi. Sebagai ukuran efektivitas, instrumen ini harus menarik nih bagi para eksekutif yang perlu membedakan antara situs internet yang efektif dan yang tidak. Selanjutnya kita akan membahas artikel yang kedua. Artikel kedua ini berjudul A Strategy-Based Model for Implementing Channel Integration in E-Commerce and Empirical Examination. Seperti biasa, overview terlebih dahulu untuk sebagai pembuka. Dalam bisnis ini, menggunakan internet itu merupakan kunci kesuksesan yang terletak ketika pembisnis dapat melakukan integrasi antara virtual dan fisik channel. Jadi, bisnis melalui internet pada dasarnya membentuk sebuah struktur hubungan antara pembeli dan penjual, juga menawarkan peluang baru kepada penjual untuk melakukan aktivitas pemasaran. Nah, pada awal era internet nih mulai dimanfaatkan sebagai media bisnis. Diprediksi akan menghapus banyak bisnis yang ada nih karena mereka dapat beroperasi dengan aset yang lebih sedikit namun dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaing dengan brick and mortar. Nah, interaksi penjual dengan pelanggan akan sepenuhnya melalui channel internet untuk pencarian produk, pemilihan pesanan, dan pembayaran. Sementara aktivitas fisik lainnya seperti pergudangan dan pengiriman barang itu dapat dialihdayakan kepada subkontraktor. Nah, namun pertimbangan atas kelayakan pure web based ini tidak diyakini oleh sebagian manajer bisnis. Alasannya karena bisnis ini menggunakan internet yang tidak terlepas dari aktivitas fisik yang sulit untuk menghindari tantangan logistik. Nah, untuk research question dan why is question is important. Jadi untuk permasalahan dari riset ini adalah bagaimana pertimbangan strategi based model untuk integrasi channel dalam e-commerce. Nah, dengan permasalahan tersebut, penelitian ini memaparkan kunci sukses dalam bisnis internet terletak pada bagaimana penjual melakukan channel integration atau istilah lainnya perdagangan online to offline. Model ini didasarkan pada perusahaan yang menyadari bahwa kesuksesan New Economics akan mengarah pada model tata kelola baru dengan strategi click and brick untuk menjembatani dunia virtual dan fisik. Nah, relevan teorinya ini pada penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka yang akan mendukung proses penelitian dan pengembangan hipotesisnya. Yang pertama itu ada click and brick strategis. Jadi ini merupakan keunggulan kompetitif baru dengan menggunakan internet dalam organisasi bisnis menggunakan dua dunia, yaitu dunia virtual dan dunia fisik. Strategi click and brick ini memiliki 4 opsi strategis. Yang pertama, spin-off,
kedua strategi partnership, yang ketiga joint venture, dan yang keempat in-house division. Nah, yang kedua ini ada channel coordination, dan dalam bisnis retail dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu konvensional elektronik channel. Jadi konvensional channel ini didasarkan pada toko fisik seperti department store dan pusat perbelanjaan, di mana vendor berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Sedangkan electronic channel ia mengandalkan teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan untuk memenuhi fungsi channel. Nah, dengan demikian, sejumlah keunggulan dibandingkan pengecer fisik dapat diidentifikasi, yaitu jangkauan luas ke pelanggan, pemilihan produk yang lengkap, beberapa persyaratan infrastruktur yang memadai, jam buka yang tidak terbatas, dan skalabilitas yang tinggi. Dan yang ketiga ada sinergi realism. Jadi ini merupakan hybrid retail yang berhasil mengintegrasikan saluran mereka untuk memperoleh sinergi dari hubungan pelanggan yang lebih baik dan tingkat retensi. Jadi pada sinergi realism ini dibahas mengenai sinergi yang relevan dari integrated channel, including improve customer trust, improve customer awareness, consumer risk reduction, and coverage of diverse shopping preference. Selanjutnya ada hasil dari pengujian. Jadi sebelum hasil ini dilakukan pengujian terlebih dahulu dengan menggunakan sampel yang diambil dari beberapa direktori bisnis yang resmi di Taiwan, yaitu perusahaan yang memiliki toko virtual dan fisik. Dan barang yang diperdagangkan adalah barang fisik untuk mempertimbangkan persyaratan pengirimannya. Nah, pada sortir terakhir didapatkan masing-masing terdiri dari 134 dan 66 responden. Untuk pengujian statistiknya itu digunakan software AMOS untuk mengonfirmasi validasi skala untuk masing-masing konstruksi daripada analisis faktor eksploratifnya itu. Nah, setelah diuji dihasilkan hasil seperti ini. Yang pertama H1 yaitu strategi click and break berhubungan positif dengan koordinasi saluran di tahap pra pembelian itu didukung. H2 strategi click and break berhubungan positif dengan koordinasi saluran di tahap pembelian aktual itu tidak didukung. H3 strategi click and break berhubungan positif dengan koordinasi saluran di tahap pasca pembelian itu juga tidak didukung. H4 koordinasi saluran dalam tahap pra pembelian berhubungan positif dengan sinergi realism itu didukung. Lalu H5 koordinasi saluran dalam tahap pembelian aktual berhubungan dengan sinergis realization itu didukung. Dan yang keenam koordinasi saluran pada tahap pasca pembelian berhubungan positif dengan sinergis realization itu juga didukung. Nah, konklusi pada artikel yang kedua ini, karena channel coordination itu sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari e-business dalam bisnis virtual dan fisik. Penelitian mengusulkan model penelitian berbasis strategi yang secara efektif mendefinisikan channel coordination dan sinergi performance. Jadi itu menjawab ya tadi tentang research problemnya, yaitu bagaimana pertimbangan strategi base model untuk integration channel dalam e-commerce. Lalu secara umum, strategi click and break yang berbeda memiliki tingkat dampak yang berbeda pula pada click and break strategi, memiliki dampak yang berbeda pada channel coordination dalam tahap pembelian maupun sinergi realization. Dan yang terakhir, secara khusus peningkatan sinergis berbasis pelanggan terkait seperti kepercayaan, kesadaran, dan pengurangan risiko adalah keuntungan utama dari integrasi. Lalu strategi divisi in-house berada dalam posisi yang lebih baik untuk menyediakan mekanisme integrasi untuk meningkatkan sinergi dibandingkan dengan strategi spin-off dan joint venture.
Selanjutnya, pelanggan ini menganggap bahwa pelayanan online sebagai layanan baru tanpa pertemuan langsung dalam proses belanja akan menciptakan ketidakpastian layanan. Sinergi seperti kepercayaan awal dan pengurangan resiko menjadi perhatian utama pelanggan dalam bisnis online. Kepercayaan tersebut bisa dibangun nih dengan adanya peningkatan pembelian berulang dan peningkatan profitabilitas pelanggan akan tercapai setelahnya. Nah, sekian presentasi dari saya dari 2 artikel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.